Semangat pagi. Pernah mendengar kisah Dayat, seorang ASN difabel yang bertugas di Kerawang. Banyak saudara, teman-teman tidak menyangka bahwa ia bisa menjadi ASN. Bahkan sebelum itu, ia pernah merasa tidak percaya diri untuk bisa memakai seragam Pemkab tersebut. Jauh sebelum memakai seragam ASN, pasca lulus kuliah tahun 2017, Dayat bekerja sebagai tukang servis komputer di Bandung. Dengan kekurangan fisiknya, ia tidak merasa minder berhadapan dengan banyak konsumen, bahkan ia merasa sama dengan lainnya. Meski fisiknya seperti ini, ia merasa sama dengan orang normal lainnya. 2 tahun kemudian, pada tahun 2019, ia mencoba tes dan lulus. Alhamdulillah, ia lolos sebagai satu-satunya ASN disabilitas di Karawang dan bertugas di BKP SDM bagian pelayanan. Pada awalnya tentu ia merasa malu. Tetapi satu hal yang istimewa, catat baik-baik, rekan-rekan sekelilingnya di lingkungan mendukung Dayat dan tidak membeda-bedakan kondisi lainnya. Luar biasa, keharmonisan tanpa sebuah tuntutan persyaratan. Sesungguhnya kekurangan fisiknya itu tidak dilihat sebagai kekurangan oleh teman-temannya, melainkan kelebihan bagi diri Dayat. Hingga ASN lain pun termotivasi. Dayat orang yang rajin, patuh atas tugas yang diembannya. Kisah Dayat inilah contoh bagaimana teman-temannya bisa harmonis dan kemudian menjalin saling support di antara teman-teman ASN lainnya. Perbedaan latar belakang tidak menjadi masalah. Dalam proses komunikasi tempat kerja, banyak yang berjalan tidak efektif berakibat pada ketidakharmonisan dalam bekerja yang ujungnya berdampak kepada pelayanan. Berikut ini dampak yang mungkin sering Anda temui akibat tidak harmonis. Pertama, sering menimbulkan kesalahpahaman karena ketidakharmonisan. Kemudian yang kedua, salah informasi. 3, memicu konflik dan perselisihan. Anda suka dengar ini bukan? Keempat, merenggangkan hubungan sosial, bahkan sesama ASN. Kelima, timbul konflik berkepanjangan yang ujungnya mengganggu pelayanan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hubungan antar karyawan. Yang pertama adalah komunikasi. 2, kepercayaan. 3, etika. 4, keadilan. 5, empati. 6, hati-hati, persepsi dan keyakinan. Pelajari semboyan negara Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda namun tetap satu. Seorang ASN harus dapat menghargai setiap perbedaan dan latar belakang orang lain. Penting bagi setiap ASN untuk dapat menciptakan dan membangun lingkungan kerja yang kondusif, karena dengan kenyamanan lingkungan kerja, ASN diyakini dapat lebih produktif dalam memberikan pelayanan. Berikut 3 panduan perilaku harmonis. 1, menghargai orang apapun latar belakangnya. 2, suka menolong orang lain. 3, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Muhammad Yamin berkata, cita-cita persatuan Indonesia bukan omong kosong, tetapi benar-benar didukung oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada akar sejarah bangsa sendiri. Ikuti saya semua, Anda tarik nafas, masukkan ke hati. Kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Mari pelihara terus keharmonisan di lingkungan kerja. Salam ASN berakhlak. Semangat pagi, salam berakhlak. Insan Badan POM, kini kita masuk ke nilai berakhlak berikutnya, yaitu harmonis. Gerakan ini menggambarkan sikap menjaga kesatuan dan persatuan, dengan saling peduli dan menghormati dengan sesama. Tentunya, insan Badan POM masih ingat dengan visi Badan POM.
yakni obat dan makanan aman, bermutu dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong. Dan untuk mewujudkan visi tersebut, dibutuhkan saling bekerja sama antar tim dan memberikan pelayanan yang responsif. Nilai harmonis ini sejalan dengan budaya pikir yang ada di Badan POM, yakni kerjasama tim. Di antaranya kesamaan visi dan misi dan komitmen, saling percaya dan mendukung. Responsif, di antaranya perhatian dan tulus. Oleh karenanya, konsep teamwork atau bekerja sama dalam satu tim dan responsif sangat ditekankan. Karena hal ini merupakan unsur penting yang menjamin kecemerlangan dan keberhasilan dalam mencapai tujuan atau visi yang ditetapkan di Badan POM. Berikut adalah contoh perilaku yang harus segera dihentikan, di stop. Kita lihat dari cuplikan berikut ini. Bagaimana rasanya jika insan Badan POM memiliki rekan kerja yang seperti itu? Apa yang Anda akan lakukan? Tentunya tidak menyenangkan bila memiliki lingkungan kerja yang tidak harmonis. Karena hal itu akan mengganggu hubungan antar rekan kerja dan tim, dan tentu saja menghambat proses kerja di Badan POM. Lalu, apa saja perilaku yang harus di-stop atau segera diberhentikan? Pertama, memberi komentar negatif atau julid dalam pekerjaan atau kehidupan pribadi rekan kerja. 2. Menganggap remeh pekerjaan rekan atau bagian lain. 3. Bergaul hanya dengan pegawai atau kelompok pegawai tertentu saja. 4. Kurang peduli dengan lingkungan sekitar. 5. Menolong dengan pamrih. 6. Melakukan kontak dengan rekan kerja atau orang lain hanya saat membutuhkan. 7. Mencari siapa yang salah ketika timbul permasalahan. 8. Melaksanakan pembagian pekerjaan yang kurang adil karena pertimbangan senioritas. 9. Mudah tersinggung. Nah, bagaimana mempertahankan suasana harmonis di lingkungan Badan POM? Yaitu dengan menerapkan perilaku sebagai berikut ini. Lalu apa saja perilaku yang harus tetap dijaga atau keep untuk mempertahankan suasana harmonis di lingkungan Badan POM? 1. Saling menyapa terhadap semua pegawai. 2. Saling menghormati dan menghargai pendapat antar pegawai. 3. Memperlakukan rekan kerja atau pegawai secara setara tanpa melihat latar belakang, status, ataupun jabatan. 4. Menolong tanpa pilih kasih. 5. Menawarkan bantuan kepada rekan kerja atau bagian lain yang membutuhkan. 6. Memperhatikan kondisi atau kebutuhan orang lain dengan tulus. 7. Menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan kerja. 8. Antusias mengikuti kegiatan-kegiatan di instansi. 9. Menciptakan suasana kerja yang positif dan tanpa beban. Untuk meningkatkan budaya kerja yang lebih harmonis, berikut adalah perilaku yang bisa insan Badan POM mulai. Bisa kita lihat seperti dalam cuplikan berikut ini. Seperti apa perilaku yang harus kita mulai tingkatkan atau start demi keharmonisan di lingkungan Badan POM? 1. Memberi apresiasi kepada rekan kerja atau pegawai untuk pekerjaan atau bantuan yang diberikan. Kedua, memberikan kesempatan yang sama pada seluruh pegawai untuk terlibat di semua kegiatan. 3.
mengikuti kegiatan-kegiatan perusahaan di luar pekerjaan rutin. 4. Mengumpulkan dana sosial bagi sesama pegawai yang membutuhkan atau kekurangan kerja lapangan. 5. Mendorong rekan kerja lain untuk mengembangkan kepedulian kepada sesama pegawai. 6. Terlibat dalam kegiatan CSR instansi. 7. Merayakan momen keberhasilan atau momen yang berharga bersama tim. 8. Menularkan semangat positif di dalam bekerja. 9. Berbagi hal-hal inspiratif dalam tim untuk memotivasi kerja yang lebih tinggi. Kerja sama tim merupakan salah satu budaya kerja yang harus menjadi jiwa setiap insan di Badan POM di seluruh negeri. Kerjasama yang baik bukan sekedar penting sama-sama bekerja, akan tetapi ada pembagian tugas sesuai dengan bidang keahlian masing-masing yang didukung dengan budaya kerja saling peduli, menghargai perbedaan, sehingga diharapkan mendapat hasil yang optimal, maksimal, dan tentu saja paripurna. Inilah harmonis. Salam berakhlak.